Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran ekonomi yang masih membahas tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kemarin kita telah membahas tentang peta konsep dari sistem pembayaran dan alat pembayaran. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas terhadap sistem pembayaran. Yang pertama, apa sih pengertian dari sistem pembayaran? Jadi sistem pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Undang-Undang Bank Indonesia, Pasal 1 Ayat 6 mengatakan bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi ini sebuah sistem atau cara yang berguna untuk melaksanakan pemindahan guna memenuhi kewajiban dari suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bisa seperti jual beli gitu. Jadi kelancaran dari sistem pembayaran dalam suatu perekonomian ini akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. Jadi sistem pembayaran ini erat kaitannya dengan proses pemindahan nilai antara dua pihak, misalnya penjual dan pembeli, yang secara bersamaan itu melakukan jual beli. Selanjutnya, jadi sebelum ke peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, kita perlu tahu nih, alat yang digunakan dalam sistem pembayaran itu secara umum dibagi menjadi berapa. Nah, alat pembayaran dalam sistem pembayaran ini ada dua. Yang pertama itu ada alat pembayaran tunai, yang kedua ada alat pembayaran non-tunai. Nah, alat pembayaran tunai itu seperti uang tunai yang meliputi uang kertas, uang logam, yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya ada alat pembayaran non-tunai. Ini misalnya seperti ATM. Kita sudah tidak asing lagi kan menggunakan ATM, kartu kredit, kartu debit, maupun uang elektronik yang saat ini tuh mulai berkembang akibat adanya pandemi ya. Selanjutnya ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Jadi dalam sistem pembayaran tentunya Bank Indonesia ini memiliki peran yang sangat cepat, aman dan handal. Yang pertama ada regulator atau merumuskan kebijakan. Jadi dalam hal ini Bank Indonesia memiliki peran regulator atau merumuskan kebijakan. Contohnya itu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 23 PBI 2012 tentang transfer dana dan Surat Edaran Nomor 15 23 DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang penyelenggaraan transfer dana yang diantaranya menegaskan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus Badan Hukum Indonesia. Jadi tidak semua bank bisa menyelenggarakan penyelenggaraan dana. Jadi yang bisa melakukan hanyalah Bank Indonesia. Selanjutnya ada perizinan. Jadi Bank Indonesia memiliki peran untuk memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Bank Indonesia ini memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Contohnya
izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu, maupun uang elektronik. Selanjutnya ada pengawasan. Jadi Bank Indonesia mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang perlu kegiatan pengawasan ini dilakukan terhadap proses pembayaran maupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Jadi dalam menjalankan fungsi pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia ini berwenang melakukan pengawasan sistem pembayaran terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran melalui kegiatan monitoring atau pemantauan penilaian dan melakukan upaya yang mendorong penyelenggaraan sistem pembayaran ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada operator atau menyediakan layanan sistem pembayaran. Jadi Bank Indonesia ini menyediakan layanan sistem pembayaran seperti RTGS, SKNBI, BI, SSS. Jadi sistem BI RTGS ini suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi. Kemudian ada SKNBI. SKNBI ini sebuah sistem clearing, yaitu pertukaran warkat atau dana keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungan diselesaikan pada waktu tertentu. Kemudian ada BI SSSS. Nah, BI SSS itu apa? Bank Indonesia Scriptless Security Settlement. Itu sebuah sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI RTGS. Selanjutnya ada fasilitator. Jadi Bank Indonesia memberikan fasilitas pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Selanjutnya yang ketiga adalah penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Jadi penyelenggaraan sistem pembayaran ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan dua cara. Yang pertama, transaksi yang bernilai besar atau high value. High value ini transaksi yang bernilai besar. Kemudian ada retail value. Retail value itu transaksi yang bernilai kecil. Kemudian transaksi yang bernilai besar ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia terhadap RTGS tadi serta SSSS. Sedangkan retail value itu transaksi yang bernilai kecil ini diselenggarakan BI terhadap SKNBI atau clearing tadi. Kemudian diselenggarakan selain BI seperti APMK, uang elektronik. APMK itu seperti kartu ATM, debit, kartu kredit gitu.